Nah ini ya teman-teman, yang pernah saya bilang dulu temboloknya ini besar sebelah, tidak seperti ini. Ini kondisinya sudah normal, kiri kanan sama besarnya dan temboloknya ini empuk. Kalau dulu sangat keras sekali dan saat itu seperti yang saya bilang tadi, saya prediksikan bahwa dia akan mati. Nah ini biasanya ada yang mau nih langsung disuntik seperti ini nih contohnya, ya yang sangat mudah sekali nih. Jadi tinggal didorong aja dari luar. Halo teman-teman peternak burung lovebird di seluruh Indonesia. Jadi di belakang ini ya adalah anakan-anakan dari ya jenis lovebird yang ada gen mata merahnya. Ya jadi kemarin ada yang bertanya di konten saya, bagaimana sih perkembangan dari anakan yang saya panen dulu yang keluar mata merah semua dari pasangan Lutino mata merah dan PB pastel. Jadi di sini akan saya bahas ya. Ini usianya sudah berapa hari dan dari indukan apa aja kita akan bahas, dan dari semua yang saya panen dari 3 indukan dulu bagaimana kondisinya, apakah ada yang mati, apakah hidup semua ya. Nah ini ya teman-teman semuanya, ini dari 3 indukan yang saya bilang tadi ya. Ini dari indukan albino mata hitam kali ya, Lutino mata merah split PB, anaknya 2, keluarnya Cremino retina merah. Kemudian dari pasangan albino mata merah kali PB pastel, anaknya keluar 2 ya. Dan itu pojok itu yang indukannya saya jual seharga 850.000, mata hitam semuanya, masih hidup. Dan kemudian ada lagi dari pasangan Lutino mata merah kali PB pastel yang anaknya keluar 4 ekor, masih kecil waktu itu saya panen, semuanya mata merah ya. Nah itu 1 ya, kemudian dicepuk 1, tuh 2, ada 3 ya. Nah jadi sekarang pertanyaannya, yang 1 ekornya mana? Karena kemarin yang saya panen adalah 4 ya. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu dan kita kasih pakan dulu supaya mereka dalam kondisi yang nyaman. Nah ini ya ada 7 ekor dari 8 ekor yang saya panen dulu dari 3 indukan ya. Ini dia mereka. Sekarang saya mau kasih pakan ya, dan pakan ini yang saya gunakan semenjak mereka kecil sampai usianya sebesar ini ya, buatan sendiri atau racikan sendiri. Dan teman-teman bisa lihat kondisinya semuanya dalam kondisi yang baik ya, pertumbuhannya normal walaupun dengan menggunakan pakan racikan sendiri ya. Pakan ini sudah sering saya buat kontennya, teman-teman bisa lihat atau cari di konten saya ya, bagaimana cara meracik pakannya ya. Yang penting anakannya bisa sehat seperti ini. Oke, kita akan kasih mereka makan dulu. Ini kan ada 7. Pertanyaannya mana 1 anakan yang mata merah yang Lutino? Oke, saya akan ambil, saya akan ceritakan untuk teman-teman semuanya bahwa semuanya masih hidup, tidak ada yang mati ya. Jadi selama ini bukan sombong ya, mungkin ini juga karena rezeki saya. Setiap saya panen anakan tidak pernah ada yang mati dengan pakan racikan yang saya buat. Semuanya tumbuh normal ya. Yang penting kita telaten dalam memberikan mereka pakan. Oke, kita ambil dulu anakan yang 1 ekor karena kondisinya sangat kecil sekali. Nah di sini ya, karena kondisinya masih kecil, dia masih di inkubator. Nih sendiri nih, udah lapar. Nah ini dia ya teman-teman semuanya. Ini yang paling kecil si bungsu. Ini sebenarnya apabila saya ambil perkembangannya setiap hari, apabila saya ambil videonya, teman-teman akan melihat langsung kondisinya. Ini sempat saya kira akan mati ya, karena pada saat saya panen kondisinya sangat kecil sekali dan pakannya mungkin takaran keencerannya saya samakan dengan yang ini yang kondisinya lebih besar, sehingga dia ini sempat temboloknya mengeras. Dan akhirnya pernah saya rawat atau saya kasih terapi dengan menggunakan air kunyit ya, sehingga temboloknya ini bisa normal. Karena kemarin sempat besar sebelah ya, tidak normal. Sekarang kondisinya udah baik. Saya sendiri pun pernah memprediksikan dia ini akan mati. Nah ini yang paling kecil ya, yang sempat saya kira mati ya, karena temboloknya sempat besar sebelah dan keras. Dan saat itu saya hanya memberikan air kunyit ya, sekitar 2 cc saya suntikan ke dalam temboloknya ini, dan pakannya saya agak encerkan dari yang biasanya, agak berbeda dengan saudara-saudaranya yang lebih besar ini ya. Sekarang puji Tuhan nih kehidupannya udah nampak ya, perkembangannya ada walaupun dia lebih kecil. Nih kita akan kasih pakan ya. Oke.
Cibi, 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 naik, naik. Cibi, 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 naik. Nah ini karena dari kecil ya, waktu itu masih belum buka mata sebelah. Nih lihat nih. Jadi ya teman-teman semuanya ya, bubur racikan ini saya buat sendiri ya. Cara pengolahannya setelah jadi, tinggal kita campurkan dengan air panas, kita aduk sampai merata ya, sehingga menjadi seperti ini. Nah ini kita kasih makan. Kuncinya ya dalam memberikan pakan lolohan ini, jangan terlalu kental karena ini racikan. Yang penting encer seperti ini nih ya. Resikonya paling kita hanya memberikan pakannya lebih sering karena akan lebih cepat habis karena kondisinya encer. Nah ini lahap sekali ya. Nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman yang saya bilang temboloknya mengeras dan hanya besar sebelah. Oke, saya nggak punya videonya, yang jelas saya akan jelaskan nanti setelah ini kenyang. Ini lahap sekali nih dengan bubur ini nih. Tuh. Nah ini ya teman-teman, yang pernah saya bilang dulu temboloknya ini besar sebelah, tidak seperti ini. Ini kondisinya sudah normal, kiri kanan sama besarnya, dan temboloknya ini empuk. Kalau dulu sangat keras sekali, dan saat itu seperti yang saya bilang tadi, saya prediksikan bahwa dia akan mati. Ternyata setelah saya belajar juga dari channel YouTube yang lain bahwa untuk mengatasi tembolok yang mengeras dan besar sebelah itu menggunakan air kunyit ya. Jadi air kunyit kita rendam di air panas ya sekitar 2 cc, kemudian kita suntikan atau kita kasih ke burung ini ya. Saat itu saya hanya memberi 2 kali ya, 2 kali percobaan dan langsung kondisinya normal. Dan sekarang kita lihat kondisinya udah baik ya, tidak kerdil lagi, dia makan juga lahap, temboloknya juga bagus ya. Jadi inilah informasi terkait dari semua anakan yang mengandung unsur mata merah kemarin ya. Semuanya hidup 8 ekor, hanya satu yang masih kecil juga karena pengaruh usianya yang menetasnya paling terakhir ya. Nanti kita akan kasih pakan nih ya, sekitar 6 cc semua tuh. Yang lain itu menggunakan suntik, yang kecil kita kembalikan dulu. Yang jelas semuanya hidup, tidak ada yang mati walaupun menggunakan pakan racikan buatan saya sendiri. Nah yang lain tinggal kita sedot seperti ini dengan menggunakan spet seperti ini ya, karena saya sendiri jadi prosesnya langsung seperti ini, tinggal ditarik. Nah ini biasanya ada yang mau nih langsung disuntik seperti ini nih contohnya ya, yang sangat mudah sekali nih. Jadi tinggal didorong aja dari luar ya. Ada beberapa jenis anakan yang mau seperti ini tanpa kita pegang. Kita coba lagi ya, siapa tahu ada yang dari luar juga mau ya tanpa harus kita pegang. Biasanya kalau ada yang ini, dia masukin dulu ke dalam paruhnya. Kalau ini jelas mau, yang satu ini ya, ini seperti ini. Nih masuk ya, tinggal kita dorong nih. Tuh kebanyakan dia nanti yang ini. Tuh yang satunya juga. Sebenarnya nih ya teman-teman, lebih enak ketika saya ambil ya keluar, namun karena saya sambil pegang kamera ya, jadi saya kasih contoh seperti ini dari luar. Ini usianya mulai dari 37 hari, 39 hari, dan 41 hari. Ini kondisinya. Dan mereka ini ya sudah mulai belajar mecah millet. Nih, ini mereka nih. Jadi dengan usia seperti ini saya kasihnya pakan mereka itu ini ya, hanya 1 spet 5 mili ini. Nih. Tinggal diginikan aja. Ya. Hanya satu yang mau langsung, biasanya langsung dipegang ya. Ini kayak gini. Oke, saya akan ambil dulu ya, 1 sampel ketika saya akan mengasihkan mereka pakan. Nah, ini ya. Nih. Sangat enak nih memberikan makan mereka apabila dari kecil sudah terbiasa nih. Ya, seperti ini.
Ini sambil kita lihat juga, jangan dipaksa. Nah, sambil dikeluarin ya. Biasanya semakin besar akan semakin susah. Nah, udah masuk seperti itu ya. Pelan-pelan dorong. Oke deh. Ya, jadi sampelnya atau contoh pemberian pakan satu ini aja ya, kita masukkan. Oke teman-teman semuanya, jadi ini sudah saya kasih pakan semua ya, sudah saya loloh ya dengan menggunakan spet ya. Ini anakannya ya, nih. Jadi ini ya usianya sekarang, kalau yang apa namanya nih, yang mata merah, yang lutino ya, lutino mata merah, anakan dari lutino mata merah kali PB pastel yang jumlahnya 4 ekor kemarin. Ini usia paling tuanya dari mereka yang berempat itu 37 hari ya. Sekarang nih 37 hari yang lutino ini ya, paling besar usianya 37 hari. Kemudian ya yang cremino, ini cremino ya, ini ada dua nih cremino ya. Ini usianya 41 hari hari ini ya. Ini retina merah nih ya, nampak aja nih. Oke, saya akan coba kasih bleed ya untuk melihat matanya itu. Mudah-mudahan bisa terlihat ya, retinanya itu retina merah. Oke, nggak begitu nampak ya. Kalau di sini terlihat aja nih retinanya itu merah. Ini yang bawah, ini mudah-mudahan dia matanya kelihatan. Oke, kelihatan ya. Agak susah ya. Yang jelas kalau di sini retina merahnya terlihat ya di lapangan langsung. Kalau lewat video sepertinya nggak nampak ya. Oke, biasanya kalau di center akan terlihat dengan jelas. Nah, jadi yang cremino tadi usianya ya 41 hari ya. Kemudian yang biasa ini, yang paling depan ini, PB pastel ini ya, anakan dari albino mata merah kali PB pastel yang saya jual dulu indukannya 850.000. Ini usianya 37 hari. Ya, jadi ya mereka ini usianya ya kisaran dari 37 hari sampai 41 hari hari ini. Ya, ini kondisinya. Nih. Ya, semuanya hidup dengan pakan racikan yang saya buat ya. Jadi cara penyajian pakan yang saya buat dari sun beras merah dan sun kacang hijau dicampur dengan blender pur ayam ya. Penyajiannya ya, kita campur langsung, kemudian kita kasih air panas dan kita aduk sampai rata, kemudian kita suguhkan ya. Dan ini mereka. Oke ya teman-teman semuanya, jadi inilah perkembangan dari anakan yang saya panen dulu dari 3 pasang indukan, dan anakannya ada 8, semuanya hidup sampai sekarang, usia 37 sampai 41 hari seperti yang saya jelaskan tadi. Dan satu anakan yang masih kecil yang sempat saya kira ya akan mati karena temboloknya saat itu mengeras dan besar sebelah ya, tidak normal lah, dan kondisinya juga matanya juga sempat agak mengecil karena sakit mungkin ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan ya saat saya penyeduhan buburnya itu terlalu kental ya, saya samakan dengan yang besar ini. Dan setelah saya menyadari kondisinya tidak normal, maka saya cari cara pengobatannya di YouTube, dan saya menemukan bahwa dengan cara memberikan air kunyit direndam, kemudian kita kasih mereka ya, dan pakannya juga kita encerkan. Dan puji Tuhan kondisi dari lutino mata merah yang bungsu sudah normal seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Oke, demikian, salam sukses untuk semuanya, tetap semangat, cos.